Dan gue mau bertanya sama diri gue, apa kalau gue kehilangan Yesus, gue sekarat itu ya? Gitu. Karena kan segala sesuatu harus gue meditasikan seperti itu. Apa kalau gue kehilangan Yesus, gue sesekarat itu ya? Karena selama ini gue menganggap diri gue baik-baik aja, baca kitab sekenanya dan sebagainya gitu kan. Mungkin kalau prinsipnya ya kadang-kadang gue mikir, ini yang akhir-akhir ini sering kepikiran sama gue, bahwa dengan Tuhan itu sebenarnya harusnya seperti dengan orang tua. Dan ketika gue sendiri, bahkan gue udah doa, udah Tuhan tolong dong bikin aku mengerti mengenai apa yang mau Engkau sampaikan melalui ayat ini atau perikop ini atau buku ini gitu. Selamat datang kembali kepada teman-teman kita semua, pemirsa di rumah, om-om, tante-tante, ibu-ibu, bapak-bapak, paman-paman, bibi-bibi, semuanya. Selamat datang kembali di acara Care Group kita pada hari ini. Seperti biasa, dalam Care Group ini kita akan saling ngobrol, saling cerita mengenai berkat Tuhan, saling membahas Alkitab, itu yang paling penting. Tetapi bukan yang paling penting sih, ada yang lebih penting lagi. Apa aplikasinya buat kehidupan kita? Jangan kita baca-baca doang, tapi nggak ada manfaatnya buat kehidupan kita. Dan hari ini kembali bersama saya Ziko Wakbahan. Saya ditemanin oleh teman saya, boleh silakan namanya. Saya Ziko dari Manggarai. Francisca dari Cakung. Saya Steven dari Bogor. Oke, kita di sini bertiga. Kita bukan akan ngajarin, tapi kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana baiknya Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Dan sebelum mulai, kali kita berdoa dulu ya. Oke. Kita berdoa dulu. Tuhan, pada hari ini kami kembali akan mempelajari firman-Mu. Tolonglah berbicara kepada kami Tuhan, agar kami bisa menjadi orang yang lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, mungkin seperti biasa, kita mulai dengan apa? Push up 10 kali. Berdiri jongkok kan? Jongkok. Kesaksian ya, cerita-cerita dulu ngobrol. Mungkin dari gua ya. Ada beberapa waktu lalu, bukan beberapa waktu lalu sih, beberapa hari lalu, ada temen gua kena musibah yang sangat parah lah. Duitnya sampai hilang banyak, ditipu orang. Dan dia itu sampai, ini bukan kesaksian gue sih, cuman orang ngobrol sama gue, cuman ada pelajaran yang gue ambil dari sini. Dia itu sampai stres banget karena ditipu orang. Dia stres-stresnya, sepanik-paniknya, sepusing-pusingnya, dan benar-benar kayak dunia itu udah habis buat dia. Dia ini orangnya rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin semuanya lah. Mungkin secara, kalau kita lihat, wah, ini orangnya oke banget nih gitu loh. Tapi saat masalah ini menimpa, dia nanya sama gue, solusinya apa nih bang? Ya gue bilang bisa dua. Bisa metode Kristus, metode jalanan bisa. Ya kalau metode jalanan, ayo kita datengin rumahnya, kita begini. Tapi bukan itu sifat kita sebagai orang Kristen. Asik. Kalau metode Yesus, ya pertama kita doain aja dulu orang yang nipu lu. Sambil ya kita telepon, kita ajak ngobrol baik-baik. Tapi dia nggak bisa terima metode pertama itu. Dia hatinya kayak 80% pengen metode kedua. Kita tuntut, kita ini jalur hukum. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Cuman saat hati kita di situ penuh kebencian, kedengkian. Karena wah Fon, kalau lo dengar dia ngobrol tuh kayaknya beneran dunia ini benar-benar udah habis. Karena banyak buat mungkin dia. uangnya. Karena memang banyak banget gitu. Mungkin kita belum bisa naruh diri posisi itu ya. Nggak tahu kalau lo yang udah bisnis triliun. Tapi memang beneran dia sedih banget. Dan hati dia tuh beneran 80% kalau bisa metode kedua. Tapi, dan mau apapun yang gue bilang, janganlah berdoa. Itu kan udah gak masuk lagi kan, kalau udah panik kayak gitu kan. Cuman yang bisa gue bilang, dan pelajaran yang gue ambil buat diri gue, disinilah iman kita itu dicoba. Diuji. Iya kan? Sama kayak petinju, kalau cuma latihan doang gak pernah tanding, kapan diuji gitu kan. Di sini iman kita dicoba saat masalah yang benar-benar menguras mental, menguras fisik,
menguras semuanya. Gue bilang kan, ya kayak gini lah caranya bro. Di sinilah dipanggil kita mempraktekkan kekristenan dia. Tapi dia bilang, oh tapi bang, tapi dia pengen. Ya gue ngerti sih di posisi dia. Cuman inilah pelajaran buat gue bahwa iya, apapun banyak yang kita baca, memang kalau kita banyak uang, enak nyumbang uang. Iya. Nyumbang uang. Tapi saat kita lagi miskin, bisa nggak kita nyumbang uang? Atau saat kita lagi down, bisa nggak kita encourage orang? Memang, ya ini pelajaran buat gua banget bahwa disinilah iman itu harus diuji dan ya itu sih memang nggak gampang ya saat mungkin kayak pembahasan kita sebelumnya ya, saat di tengah badai cenderung fokusnya ke badai itu bukan ke Yesus sendiri. Dan ke kita Iya. gitu. Belum padahal yang lain juga sedang mengalami hal yang bahkan lebih buruk ya. Iya. Tapi ya gitu mau bawa masuk ngomong apapun nggak masuk, dia masih kalut dengan badainya itu sendiri. Gue nggak bisa nyalahin juga sih, cuman ya mungkin itulah yang bisa kita doakan. Gue nggak enak sebut namanya jadi temennya. Tapi kita Ziko lah. pasti doakan Iya. temannya Bang Ziko. Dan semoga ini juga bisa pelajaran lah ya buat kita bahwa kalau ada masalah memang duduk tenang, diam, mungkin ambil kertas sama bolpen kali ya supaya jangan langsung panik. Gitu sih. Itu sih kalau dari gue. Ya catat dulu. Mungkin bukan kesaksian gue pribadi ya, cuman ini pelajaran yang sangat berharga lah yang gue dapat minggu ini dan pasti juga ada rasa keinginan untuk mengejar keadilan. Iya. Terutama buat orang yang sudah merugikan temannya Bang Ziko tersebut, tapi biarkan Tuhan yang kita berdoa juga agar Tuhan bisa menyelesaikan isu itu ya. Kadang-kadang kita pengen mengejar keadilan tapi dengan cara yang tidak adil. Dengan cara ya benar. Atau dengan kita pengen mengejar keadilan dengan dengki, dengan amarah, jadinya nggak bawa berkat juga kan. Oke lah duit kita balik tapi yes. Iya kan. Betul. Emosi, amarah, kejiwaan itu udah hilang juga kan. Betul. Kan kayak yang lo bilang, berserah dulu. Nah, gue nyambung ya kalau gitu dari omongannya Bang Ziko karena ini juga hal yang gue alami sendiri. Jadi adalah intinya di komunitas yang sebelumnya itu oke lah, bukan komunitas sih sebenarnya, lingkungan kerja. Di lingkungan kerja itu ada teman yang aku anggap teman, udah cerita panjang lebar, cerita sampai bener-bener dari hati ke hati gitu. Ternyata di belakang dia ngomongin aku, terus juga nyebarin hal-hal yang kurang baik lah, hal-hal yang negatif gitu kan. Jadi mungkin ada juga beberapa rahasia yang udah aku cuma percayakan ke dia gitu kan, tapi diceritain ke orang lain. Kemudian pasti sakit hati dong, sakit hati banget. Kemudian nggak percaya, jaga jarak sama dia. Akhirnya juga aku nggak kemudian membalas perbuatannya dia, tapi susah banget untuk memaafkan itu. Kemudian itu sekitar 3 tahun yang lalu. Kemudian baru aja 2 minggu yang lalu dia tiba-tiba menghubungi. Jadi dia udah nggak pernah menghubungi lagi selama 2 tahun, padahal masih kerja di tempat yang sama. Ini yang lo bilang minjem duit? Iya. Oh iya. And then dia rambut kayaknya ketutup mic. Oke. Jadi kayak tiba-tiba dia ngubungin, dia bilang katanya, sis, gue lagi butuh banget duit untuk. Jadi ini posisinya gue udah 2 tahun nggak pernah komunikasi sama dia, walaupun di tempat kerja yang sama. Dan ini gue udah 3 bulan pindah tempat kerja. Tiba-tiba dia biasa hubungin gue. Temen lama tiba-tiba WhatsApp, apa kabar bro? Langsung aja basa-basi gitu. Nomor rekening berapa langsung? Iya awal. Harusnya gitu ya. Gue baru pertama kali, soalnya biasa kalau orang udah misalnya hubungannya udah kurang baik kan biasa udah nggak pernah nelpon lagi ya. Nggak mengenal. Wah ternyata terus dia bilang katanya bahwa ayahnya lagi di rawat di rumah sakit dan butuh duit segera gitu. Reaksi gue yang pertama adalah kasihan pasti. Iya. Tapi muncul lagi logika di mana kayak loh, dia punya banyak teman kok di tempat kerja yang kita yang sebelumnya itu, dia punya banyak teman. Itu teman-teman juga yang dia hasut untuk membenci gue juga gitu kan. Kemudian kenapa nggak langsung nanya aja ke mereka? Iya. Kenapa harus nanya ke gue yang udah lama banget nggak berhubungan, udah lama nggak kontak. Plus gue juga udah meninggalkan
Kantor tempat kerja itu, apakah ada maksud lain di belakang ini supaya dia bisa minjem tapi nggak dibalikin. Bener-bener jadi kayak suuzon sih, bener-bener jadi kayak banyak kecurigaan yang nggak mau dong ditipu. Kayak kan kita udah sering banget ya denger kisah kalau orang minjem duit kadang akhirnya dibawa kabur gitu kan. Jadi mau berhati-hati. Udah ada pengalaman betul pengalaman pahit sebelumnya. Udah di satu sisi juga di situ baru nyadar, aku juga baru kayaknya aku juga sebenarnya belum 100% memaafkan dia nih gitu. Akhirnya terakhir ketika aku mikir kayak minjemin nggak ya gitu. Dia sebenarnya saat itu posisinya juga aku juga lagi duit juga nggak banyak, tapi sebenarnya bisa bantu setengah dari yang dia minta gitu. Saat itu sebelum akhirnya ngomong sama dia, aku doa dulu sih, kayak Tuhan maunya apa ya? Ini maunya biar gue lebih pintar dalam menyeleksi permintaan, agar gue nggak dibodohin orang gitu ya, atau percaya saja nanti kalau misalkan ternyata itu tidak benar, itu ternyata suatu kebohongan, itu urusan dia dengan Tuhan. Apa seperti itu gitu. Jadi akhirnya belajar. Jadi lucunya lagi, jadi pas waktu entah balik lagi, entah kebetulan atau memang jawaban dari Tuhan, saat itu tema Vesper hari Jumat malam itu adalah Rich God Poor God, di mana Rich God Poor God, di mana Tuhan yang maha kaya ini sebenarnya, Tuhan kita yang maha kaya ini sebenarnya sudah merencanakan keuangan yang terbaik untuk kita, merencanakan kekayaan yang terbaik untuk kita. Nah, kita di sini sebenarnya di dunia ini lebih sebagai pengelola. Itu bukan duit kita kan. Dia bilang kan logikanya kalau gue pakai logika manusia adalah dia lagi minjem duit gue. Iya. Itu duitnya Tuhan loh gitu. Gue diketuk lagi bahwa itu duitnya Tuhan loh. Dia butuh, terlepas dari lu percaya atau enggak gitu kan. Lu percaya bahwa dia butuh atau enggak, tapi dia menyatakan bahwa dia butuh. Ya udah, jadi setelah ditegur seperti itu, kemudian aku juga ngerasa mungkin ini jawaban dari doa kali ya. Akhirnya ya udah, aku pinjamkan sesuai yang aku mampu gitu. Kalaupun ternyata nanti macet atau apa, ya udah itu bukan urusan aku. Tapi di satu sisi aku udah berpikir bahwa ini adalah duit yang aku pinjamkan, itu adalah duitnya Tuhan. Itu caranya Tuhan untuk menjawab kebutuhannya dia. Terlepas nanti dia akan bisa balikin atau tidak dalam waktu yang bisa yang kita berdua tentukan, itu nantilah urusan nanti. Berarti gitu. belum dibalikin? Ya jelas belum lah. Tapi belum datang. belum jatuh tempo. Tapi intinya itu bahwa aku bersyukur sekali sebenarnya bahwa setelah belajar kitab suci dan berusaha paling enggak dan selalu berdoa untuk bagaimana sih mengaplikasikan ini. Dan balik lagi ketika dihadapkan akhirnya benar-benar kisah praktik realnya gitu ya, pasti muncul yakin gak lo yakin mau minjemin gitu kan. Teori udah dapet nih gitu kan, terus doa juga udah nih, tapi yakin gak lo nih akhirnya. Ngeluarinnya itu susah ya. Ngeluarinnya susah, apalagi nginget lu udah iniin gue, udah ngomongin gue, lu kenapa nggak minjem temen yang lain. Tapi setelah itu gue pun juga nggak nanya sih, kayak kalau gue yang dulu ya, gue bakal nanya, lu kenapa nggak minjem temen, gue pasti bakal nanya itu. Tapi balik lagi, itu bukan urusan gue sih. Gue belajar itu bahwa itu bukan urusan gue. Dia mungkin juga udah memberanikan dirinya untuk nelpon gue. Intinya gue udah mikir, daripada kita menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk curigaan mulu, suuzon mulu, yang penting adalah bagaimana gue bisa merelakan apa yang udah Tuhan kasih, Tuhan berikan ke gue, dan gue bisa bantu apa ke itu. Dan gue melakukan itu juga sukarela, bukan karena perhitungan kayak tuh ya tandanya gue udah maafin lo ya, berarti nanti lo baik-baikin gue. Nggak, bodo amat. Jadi ya balik lagi, gue udah nggak ada pamrih juga sih. Jadi ya puji Tuhan, paling prayer request-nya mungkin biar bisa dibalikin kali duitnya. Enggak. Iya, itu masih didoain juga. Iya betul. Intinya sih prayer request-nya adalah agar ya teman gue itu bisa orang tuanya sembuh yang pasti. Kemudian yang kedua, supaya orang tuanya sembuh. Sorry nggak bisa nyebut nama karena cukup sensitif ya. Cukup sensitif kasusnya. Kemudian doa juga biar kita semua di sini dan yang mendengarkan juga, intinya anak-anak Allah juga bisa memaafkan orang yang
yang pernah menyakiti. Jadi berhubungan juga tuh tadi sama yang Iya. kasus temannya Bang Ziko gitu kan. Pasti susah banget tuh kalau duit dibawa kabur. Kalau gue cuma nominalnya berapa Nih, lah lebih dia. sakitnya lagi yang mau kabur cowok yang ngedeketin dia. Jadi Alright. plus dan plus ya. Sakit dikit Gila sih. sih. Ya, oke, kita doakan. Pasti kita doakan. Jadi temennya Ziko doakan supaya Tuhan memberikan apa ya? Sudah. Ya tadi maksudnya kalau kayak gitu apa dong? Hati yang lapang ya. Hati yang lapang kali ya, dan mungkin berkat untuk mengganti yang sudah hilang. Betul. Siska Pasti akan juga diberikan. itu yang sakit bapanya atau mamanya? Papanya. Papanya temannya Siska supaya bisa cepat sembuh. Oh papa ya, gue tulisnya mama. Iya. Oh papa, oh mama. Oke, sudah. Oke. Oke. Dari Steven? Nah gimana kesaksian? Bajunya keren kan, gue baru nggak. Pray without ceasing. Asik. Oke, nggak usah bahas baju. Kalau beli, sama beli aja gue jual. Oh iya, itu untuk pembangunan gereja ya? Ya. Apa ya kesaksian? Bukan kesaksian sih, gue lebih ke melihat segala sesuatu tuh untuk apa ya, aplikasi pribadi lah buat gue gitu kan. Jadi gue mau cerita gini. Tadi pagi sebelum gue datang ke tempatnya Bang Ziko nih, gue mau keluarin mobil dari garasi. Kan gue punya kolam ikan koi kan. Waktu gue mau keluarin mobil, gue lihat ke kolam gue tuh ada satu ikan yang nggak ada nih di kolam gue nih, gitu kan. Nah, ikan corak itu yang paling gue suka soalnya kan. Ih, kok dia nggak ada kan, kolamnya agak lumayan besar lah. Emang ikannya sedikit? Iya, karena gue baru tes beberapa ekor, ini mati atau enggak gitu. Walaupun enggak nanti gue tambahin lagi gitu. Iya. Tapi beberapa hari ini gue suka sama warna yang ini gitu kan, karena coraknya bagus. Terus kelakuannya juga bagus kali. Gue lihat dia cakep banget sih kalau berenang itu. Nah tadi pagi gue tanya kok ini nggak ada ya. Gitu. Biasanya dia ngumpul sama teman-temannya, ini enggak. Gue cari di sudut situ nggak ada. Terus, wih kemana nih ikan? Gue bilang kan, apa dimakan kucing ya kan? Tapi di rumah gue nih beberapa minggu terakhir ini udah nggak ada kucing berkeliaran. Tikus nggak mungkin. Kalau tikus nggak mungkin bisa bawa. Ini sih pikiran gue ya, paling dimakan di situ sama tikus ya kan, nggak delivery lah, makan di tempat doang ya kan. Kok nggak ada, gue cari terus nggak ada. Nah karena dia ada di kolam ikan itu ada pancurannya, gue mulai cari-cari lah, ternyata ikannya itu lompat dan ada di belakang pancuran itu. Nggak ada airnya? Nggak ada airnya, Ya, dan tapi udah meninggal. geletak aja gitu kan. Terus gue kan udah nyalain mobil kan, gue sampai buka mobil lagi, terus gue tutup mobil gue kan, gue liat, iya, kok di sini? Terus gue nggak langsung gue angkat, terus gue liatin aja dulu sebentar kan, gue liatin kan, ya gue liatin ini udah mati atau belum sih sebenarnya, gue liatin gitu. Nah gue liat nih apa nih, insangnya nih masih, oh masih hidup, gue bilang kan. Lalu gue ambil lah, pas gue ambil tuh badannya masih agak lumayan gerak ya, tapi lemes gitu kan. Nah gue taruh lah di air pelan-pelan. Gue mikir gini, ini nih kayak batu bara yang ditaruh di dalam air nih pasti bunyi gitu kan, gue bilang kan. Gitu. Nah biasanya kan kalau ikan ketemu air di tangan kita juga langsung pergi. Ini enggak, diem aja di tangan gue. Kenapa gue agak terlambat ke Bang Ziko gara-gara itu juga mungkin ya. Gue masih pegang, gue masih pegang aja ikan gue begini kan. Gue liatin aja. Nah dia tuh posisinya udah miring begini jadinya kan. Ya, gue lurusin lagi dia. Emang bisa manual gitu. Gue lepas dia miring lagi gitu. Ya ampun ini mati nih gue bilang kan. Tapi gue diemin aja terus gue giniin kan. Sekali gue lepas jatuh, tapi dia masih hidup, masih gerak tapi rebah gitu kan. Oke, gue diemin aja, gue liatin terus. Gue cuma tinggal sebentar. Pas gue datang lagi, udah lurus. Tapi nggak kemana-mana, lurus aja di pojok gitu. Lah, better nih gue bilang kan. Mungkin bakal hidup. Gue liatin. Sekali dia apa ya, kayak manuver gitu. Gitu. Balik lagi ke tempatnya, lemes lagi. Ya, ini kayak tanda-tanda lagi fisioterapi, ya, kok mati kali ini. Akhirnya gue tungguin lagi 5 menit. Ternyata enggak, masih gerak-gerak. Akhirnya gue ganti baju kan, karena udah mau ke rumah Bang Ziko. Gue ganti baju segala macam. Pas gue lihat, dia seger jalan gitu kan. Gue bilang, wah seneng lah gue kan. Terus tadi di jalan tuh, di kereta, gue jadi mikir-mikir, ternyata gitu tuh ya, ikan tuh kalau kehilangan air, gue bilang gitu kan ya. Dan gue mulai bertanya sama diri gue, apa kalau gue kehilangan Yesus, gue sekarat itu ya gitu. Karena kan segala sesuatu harus gue meditasikan seperti itu. Apa kalau gue kehilangan Yesus, gue sesekarat itu ya.
Karena selama ini gue menganggap diri gue baik-baik aja, baca kitab sekenanya dan sebagainya gitu kan. Dan gue tahu bahwa Yesus itu adalah air hidup. Sama seperti ikan itu udah sekarat, tapi untuk kena air dia hidup dan normal gitu kan. Itu apa ya? Itu meditasi pertama gue lah. Meditasi kedua gue adalah, ternyata mungkin gitu ya cara Tuhan mencari anak-anak yang hilang. Dia cari kemana aja gitu kan. Karena ada dong dilihat yang lain ada gitu kan. Main kok ini yang satu nggak ada. Mungkin gitu cara Tuhan melihat kalau gue hilang secara rohani. Mungkin gue malas berdoa, malas baca Alkitab. Tuhan gak yang nunggu gue datang, tapi dia cari terus kemana sampai dapet. Dan Tuhan pulihkan lagi hidup gue gitu kan. Jadi ya gue puji Tuhan lah dengan apa yang terjadi pagi ini. Gue disadarkan bahwa tanpa Tuhan gue pasti akan sekarat dalam segala hal. Oke. Ini pelajaran kedua, air kolam yang ketinggian kali ya? Enggak juga, karena posisinya gue taruh kolam agak rendah supaya kucing nggak bisa ambil gitu kan. Dia hiperaktif berarti itu, ikannya loncat keluar. Ikan gue soalnya ada beberapa mati karena lompat air kolam terus karena ketinggian. Sama gue juga lompat akuarium kalau gue. Ya, Iya. whatever lah alasannya apa yang jelas. Karena kejadian itu gue disadarkan tentang satu hal yang menurut gue sangat baik kan. Asik. Thank you, ya, itu Puji juga Tuhan. menyadarkan kita. Betul lah ya. Oke, thank you semua atas. Yang mau didoakan jadi apa? Ini ada. Enggak lu dari lu. Oh, gue. Ya, seperti kesaksian gue, tolong doakan supaya gue lebih peka terhadap kehidupan kerohanian. Kalau gue udah malas berdoa, mudah-mudahan Tuhan sentil dengan segi caranya untuk gue boleh datang lagi. Dengan musibah gitu ya. Sentil dengan musibah. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Memang harus agak radikal sih. Yang jelas, tolong pastikan setelah disentil Tuhan, kita ada lagi di jalan Tuhan. Amin. Amin. Dan gue mau bertanya sama diri gue, apa kalau gue kehilangan Yesus, gue sekarat Asik. itu ya? Gitu. Karena kan segala sesuatu harus gue meditasikan seperti itu. Apa kalau gue kehilangan Yesus, gue sekarat itu ya? Karena selama ini gue menganggap diri gue baik-baik aja, baca kitab sekenanya dan sebagainya gitu kan. Mungkin kalau prinsipnya ya kadang-kadang gue mikir ini yang akhir-akhir ini sering kepikiran sama gue bahwa dengan Tuhan itu sebenarnya harusnya seperti dengan orang tua. Dan ketika gue sendiri, bahkan gue udah doa, udah Tuhan tolong dong bikin aku mengerti mengenai apa yang mau Engkau sampaikan melalui ayat ini atau perikop ini atau buku ini gitu. Oke, Tumben omongannya beneran sih. karena depan kamera. Oke. Oke. Hari ini kita akan belajar apa nih Bang? Kita akan membahas Yohanes 6, lanjutan dari yang sebelumnya. Oke. Yohanes 6 ayat 25 sampai 59. Banyak juga ya. Oke, mungkin kelihatannya banyak ya, cuman seperti tadi kita hitung ya, sampai setengah jam ngitungnya. Gue baca. Enggak, siapa yang mengambil banyak tidak akan kekenyangan. Iya. Siapa yang mengambil sedikit tidak akan kekurangan. Gue baca 25 sampai 37 ya. Oke. Oke, habis itu Siska, habis itu Steven. 25 sampai 36 Bang. 25 sampai 36, sorry. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka,
Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Oke, thank you Stephen. Mungkin gue mau bawa kita dulu ke ayat 66 ya. Ayat 66? Ya, ayat 66. Oke. Nggak apa-apa. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti ya. Jadi habis dia khotbah gini, orang malah mengundurkan diri. Soalnya di ayat 60 dibilang, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Memang kadang gue suka mikir sih sebelum kita masuk pembahasannya. Kenapa Tuhan kadang nggak ngomong Langsung aja. langsung? Iya. Karena buat kita sekarang ini kita udah tahu roti hidup dan air hidup itu apa? Itu pengajaran Tuhan, semua pengajaran Tuhan dan perjamuan dan semacamnya gitu kita tahu. Cuman orang Tapi mereka, baru dengar pertama kali, iya, terus dia pikir masa sih gue disuruh makan daging lo? Masa gue disuruh minum darah? Kan apalagi zaman dulu kanibal dong. yang namanya praktek kayak gitu kan penyembah dewa-dewa berhala kan? Betul. Dari suku lain gitu ya. Iya, kenapa Betul. nggak langsung ngomong terus terang? Makanya kan perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Kenapa nggak ngomong terus terang aja gitu loh? Jadi maksud saya gini loh teman-teman, jangan langsung meninggalkan saya ya, gitu. Gimana Pen?
Mungkin sekalian masuk pembahasan lah gitu ya. Ya kan itulah perumpamaan kan sebenarnya. Kenapa Yesus selalu membuat perumpamaan? Karena kita tahu bahwa ada sangat banyak orang yang ingin membunuh Yesus. Nah, kenapa Yesus nggak pernah ngomong spesifik orang ini yang melakukan, orang ini yang melakukan, orang ini yang melakukan? Oh, ini nih gue tahu dalam hati lo mau bunuh gue kan. Karena Yesus tahu maksud orang banyak itu untuk mencari-cari kesalahan. Contoh, pada waktu ada seorang perempuan yang ketahuan berzina, Yesus tidak bilang, kamu nih yang nyuruh ngelempar, kamu duluan aja yang lempar. Emang kamu gak berdosa? Nggak seperti itu. Tapi Yesus jawab dengan kata-kata, barang siapa yang merasa tidak berdosa, silakan lempar duluan. So, jadi orang-orang gak berpikir, oh dia ini gue. Enggak. Tapi orang-orang, waduh langsung kena. Pada akhirnya kena sendiri-sendiri. Itulah kenapa ada parabel atau perumpamaan. Supaya Yesus nggak spesifik ke orang itu, tapi kepada lebih banyak lagi orang yang hidupnya ada di dalam percakapan Yesus pada waktu itu. Nah, oke. karena ini murid-murid kan tertampar juga. Kalau gue bilang, dalam perikop ini ada kekecewaan besar dari banyak sekali orang, including murid-murid Yesus. Ya karena mengundurkan orang yang udah jadi murid dia kan, karena betul. murid-muridnya. Yang nanya-nanya ini juga siapa? Bukan hanya murid-muridnya. Kalau di ayat yang pertama dikatakan, Orang Yahudi yang lain ya. ketika orang banyak, ya kan? Iya. Ya kan? Artinya ya, seperti biasa lah, kemanapun Yesus pergi, ada orang banyak, ya kan? Iya. Untuk saat itu pun Yesus mau membenarkan paradigma berpikir yang salah dari orang banyak dan juga murid-murid. Tentang apa? Tentang apa, Bang? Tentang apa, Kak Siska? Tentang keberadaan Yesus saat itu, ya kan? Karena ya dipikir dia datang kalau benar-benar Mesias akan Betul. jadi pahlawan pendekar gitu, ya kan? Kalau kita lihat di dalam banyak kisah, Yesus justru menyingkir pada waktu orang-orang ingin menjadikan mereka raja. Karena orang-orang salah mengerti tentang kerajaan yang Yesus maksud. Orang-orang mengerti tentang siapakah Kristus itu sebenarnya. Iya kan? Nah, orang-orang ini kan berpikir tentang hal yang sangat duniawi. Mereka mendekati Yesus karena ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan secara pribadi. Kalau kita lihat di perikop ini, ya kamu datang, kata Yesus, karena kamu sudah makan roti itu. Dan kamu kenyang secara fisik. Artinya apa? Lu diuntungkan pada waktu lu datang ke gua, gitu kan? Tapi Yesus mau memberitahu mereka tentang satu hal yang lebih dalam. Yang bukan ada di dalam pikiran kamu nih. Ya kan? Bahwa roti itu tuh bukan roti yang untuk dimakan secara fisik, seperti itu. Dan orang-orang tetap berpikir secara duniawi, dan kita belum sampai Yesus agak keras lagi ngomongnya, sindirannya, sarkasmenya semakin tinggi lagi. Makanya bilang nenek moyang lu tuh udah makan mana tapi meninggal gitu. Karena kan orang-orang bilang nenek moyang gue tuh makan mana, tapi kan mereka tetap jawabannya adalah apa? Makan secara fisik, dan mereka kenyang dengan itu. Sementara maksud Yesus itu bukan roti yang itu. Makanya di sini kalau kita belajar Alkitab, kalimat atau kata yang diulang-ulang adalah sesuatu yang penting. Kalau kita lihat dari mulai ayatnya yang ke-50 sampai yang hampir ayatnya yang ke-59, Yesus mengulang-ulang kalimatnya. Barang siapa makan roti ini dan minum darah ini, barang siapa yang makan dan kalau dari sebelumnya dia mengulang-ulang bahwa rotinya ini beda. Roti yang turun dari surga. Karena orang-orang masih menganggap bahwa kalau gue datang kepada Yesus, yang gue mau akan gue dapetin dari Yesus. Masih secara materialistis datang kepada Yesus. Nah, ini tamparan buat gue secara pribadi dan mungkin kepada kita semua dan teman-teman, bahwa terkadang kita salah motif waktu datang kepada Kristus. Kita datang bukan untuk mencari tahu siapa Yesus sebenarnya. Kita datang bukan untuk mencari tahu apa yang bisa Yesus lakukan untuk keselamatan kita. Tapi jauh di bawah itu kita hanya datang, Tuhan, karena saya mau dapat kerjaan yang lebih bagus, saya berdoa lebih kuat kepada Tuhan. Ya, dari segi-segi mata duniawi kita aja datang kepada Tuhan untuk ini. Ya, itu nggak salah. Itu nggak salah sama sekali. Karena Yesus bilang kan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi jauh daripada itu, Yesus mau kita mengerti Yesus bukan hanya dari hal kepentingan-kepentingan pribadi. Karena sekali lagi kita, Tuhan saya mau misi Tuhan, tapi sih kita nggak mau Tuhannya. Kita nggak mau Tuhannya nih. Seperti orang-orang ini, mereka nih nggak peduli siapa itu Tuhannya. Yang mereka pedulikan adalah apa yang mereka dapat ketika mereka mengikut Tuhan. Betul. Sampai murid-murid juga, perkataan sekeras ini siapa yang bisa menerimanya? Dalam kata lain, kok jadi begini sih akhir endingnya nih gue mengikut Tuhan? Nggak seperti yang kita... Gue kirain bakal dapat ini. Gue kirain kerajaannya tuh kayak ada raja, ada wakil raja, ada menteri dan sebagainya. Nah, dan kita ini akan menduduki posisi-posisi itu. Ternyata bukan.
Ya kan, dan ini menjadi tamparan keras bagi umat-umat Tuhan bahwa seringkali kita salah motif pada waktu datang kepada Kristus. Kita datang bukan untuk mengenal siapa Yesus secara lebih dalam, tapi kita justru mau dapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Sekali lagi kita nggak butuh Tuhan, kita hanya butuh mukjizatnya. Oke, itu prolog sih, itu permulaannya. Sebelum kita masuk ke yang lebih nusuk-nusuk lagi. Itu baru prolog loh, udah Gimana sih kalau dari lu sih? Terus terang di sini di perikop ini aku juga selalu bertanya-tanya ya, kenapa ya Tuhan ini Yesus sampai udah ngomong akulah roti kehidupan turun dari surga, itu udah diomongin berkali-kali loh, lebih dari 3 kali sepertinya. Jadi Akulah roti hidup. akulah roti hidup 48, 51 akulah roti hidup, yes. Kemudian mana lagi ayat Roti hidup. ayat 41 35, and then ngomong lagi 55 dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah 58 lagi ini. 58. Kenapa ya? Kayak kenapa ya? Dan maksudnya ini sebenarnya orang Yahudi dan orang banyak tuh pertanyaannya udah diubah-ubah loh. Pertanyaannya mulai dari yang pertama, apa sih sebenarnya maunya Allah Bapa gitu kan. Kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus, perkataannya seperti itu, akulah roti kehidupan. Apa sih kemudiannya tanda apa yang telah engkau perbuat sehingga kita bisa percaya bahwa engkau adalah roti kehidupan. Masih lagi dijawab yang sama. Itu juga mereka nanya, tanda apa yang sudah engkau perbuat? Lah, sebelumnya dia udah jalan di atas air. Sebelumnya dia udah ngasih makan 5.000 orang. Tapi di sini dipikirnya mungkin adalah, oh ini rabi. Sudah, ada kayak petir gitu. Rabi, maksudnya gini kali ya Bang. Maksudnya orang banyak ini percaya bahwa Yesus adalah rabi yang punya kemampuan healing maupun kemampuan mukjizat lainnya, tapi bukan berarti dia benar anak Allah yang turun dari surga. Ya karena mereka dulu mikir konsepnya Mesias itu ya kayak tadi yang kita pikir. Mereka mikir Mesias itu akan datang Dengan panglima megah. perang. Betul. Dengan megah. Kan Israel itu kan negara jajahan kan. Iya. Untuk mendirikan negara Israel yang baru. Mereka salah konsep bahwa kerajaan yang barunya nggak akan gitu. Mungkin kayak kita sekarang kali ya. Kalau gue datang ke gereja, gue rajin berdoa, pasti gue sukses, kaya, hidup bahagia. Ternyata ya yang sebelumnya lah, mau apapun itu ombak pasti datang kan. Betul. Dan waktu kita datang tapi nggak sesuai ekspektasi, mundur lagi. Jadi Iya, Tuhan yang disalahkan. Karena kita datang bukan untuk mencari Tuhan, mencari keuntungan, Mencari dari keselamatan. kita dekat kepada Iya, Tuhan. iya, ya betul. kan? Mungkin kalau prinsipnya ya kadang-kadang gue mikir, ini yang akhir-akhir ini sering kepikiran sama gue bahwa dengan Tuhan itu sebenarnya harusnya seperti dengan orang tua. Karena kita kalau sama orang tua, oke, kita minta-minta dikasih pasti kan. Cuman kan lama-lama kan aneh aja. Masa lu datang ke bokap lu, ke bapak lu, minta mulu. Kadang-kadang kita enak gitu bergaul dengan bapak kita, duduk aja ngobrol-ngobrol, jalan-jalan tanpa harus dikit-dikit, Pak bagi 100.000 dong, 200.000 dong. Tapi kalau minta ya pasti dikasih kan, cuma lama-lama kasihan bapak kita juga gitu kan. Dan minta doang, kita nggak pernah makasih ya kemarin dikasih 100.000. Kita kurang menghargai hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan dengan orang tua gitu. Ya karena memang itulah yang mereka lihat sejak pelayanan Tuhan tuh memang itu yang mereka lihat. Gimana sih? Dan mereka menantikan lagi apalagi nih yang akan Tuhan lakukan gitu kan. Arti apa yang dilakukan ya, kayak mujizat apalagi, kehebatan apalagi. Nah sementara Yesus dengan kasihnya itu mau mengajar mereka bahwa ada yang Tuhan siapkan lebih daripada apa yang mereka harapkan. Jadi gini, ada ilustrasinya seperti ini. Ada seorang bapak ngasih mainan ke anaknya dengan kotak mainan yang sangat bagus. Nah waktu anaknya dikasih mainan ini, anaknya cuma seneng sama kotaknya aja. Waduh bagus banget segala macam. Lalu papanya bilang buka dalamnya, nggak usah, luarnya aja udah bagus banget segala macam gitu. Sementara papanya tuh siapin yang lebih bagus daripada luarnya, ada di dalam. Nah sama seperti mereka dan seperti saya dan seperti mungkin kita semua, bahwa kadang-kadang kita melihat hanya di luar saja yang Yesus lakukan indah banget segala macam gitu, dan kita menantikan lagi secara duniawi. Tuhan, terima kasih kemarin saya berdoa dapat gaji bulan ini 5 juta. Saya mau berdoa lagi lebih banyak supaya bulan depan tuh naik jadi 10 juta. Tapi rencana Tuhan tuh, gue bukan cuma mau ngasih 10 juta, gue mau jadiin lu senior manager di perusahaan ini. Gitu Tapi kan? ada resikonya. Tapi, gitu. kenal dong ya kan kemauan Tuhan. Nah, orang-orang di sini sama. Mereka cuma berpikir bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan berikan lagi nih. Gitu. Dia ini kan raja.
ya kan? Di samping itu mereka tetap mau mencari kesalahannya siapa. Ingat di mana Yesus berbicara saat itu? Masih di Kapernaum ya. Kapernaum itu ya di rumah gereja, ibadat ya. Nah, tahu dalam Kapernaum itu isinya orang-orang apa? Iya, Ahli-ahli. Farisi. Orang dari koalisi, ya kan? Nah, mereka mempelajari firman Tuhan, bukan tidak. Sampai mereka memancing-mancing Tuhan untuk mencari kesalahannya Tuhan, ya kan? Karena kita tahu bahwa sama seperti Stefanus, mereka bukan lagi mencari kesalahannya, tujuannya adalah membunuh Yesus, ya kan? Maka dibilanglah, oke, tunjukkan lagi dong tanda, seperti itu kan? Nah, Soalnya serba salah. Kalau dia ngeluarin bikin sesuatu, tanda pasti bilang dari setan itu. itu sihir, ya kan? Sihir. Atau itu segala macam, ya kan? Itu sihir. Jadi itu sebuah penghujatan terhadap nama Allah pada waktu itu ya, seperti itu. Tapi kalau Tuhan tidak menunjukkan, maka katanya Tuhan kok nggak bisa melakukan ini. Oleh sebab itu Yesus selalu membalas dengan perumpamaan dan satu perumpamaan yang keras sampai mereka tertohok sendiri dengan kemauan mereka secara dunia. Makanya Tuhan bilang mereka yang meminta tanda ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Nah, sama seperti kita lah, kalau kita mau ada satu fix dengan Tuhan saya mau ini, tapi Tuhan ini dulu ya, begini dulu ya. Soalnya kita tidak tahu bahwa nggak perlu seperti itu pun Tuhan tahu apa yang paling baik untuk kehidupan kita. Kadang-kadang kita salah tafsiran lah dengan Tuhan dengan hal itu. Lebih daripada itu adalah Tuhan bilang, akulah roti hidup. Barang siapa makan daripada aku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa minum, dia tidak akan haus lagi. Ini secara duniawi ya. Kita tahu bahwa Yesus berbicara tentang hidup kekal, ya kan? Apa yang Tuhan mau sediakan kepada kita bukanlah hidup di dunia ini. Kalau lagu bilang, this earth is not our home, we just passing through. Dikatakan kan bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita cuma numpang lewat aja gitu kan. Dunia atau rumah kita yang sebenarnya adalah di surga. Makanya Yohanes 14 ayat 1-3 katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan katakan, itulah maksud Tuhan. Tapi mereka, kalau Tuhan bilang rumahnya di mana Tuhan? Ya kan? Iya. Logikanya tuh, alamatnya di mana? Di mana kamu berada, aku nggak berada. Masa sih kita nggak bisa ke situ? Ayo kita ke sana Tuhan. Di mana? Maksud Tuhan tuh just follow and obey, ya kan? Sampai kita tahu bahwa inilah rencana yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita, rencana keselamatan. Tapi orang-orang ini kan ada yang sebagian sangat mempelajari Alkitab dan sangat meneliti Alkitab, tapi tetap tidak mengenal Tuhan, ya kan? Sekarang untuk kita masing-masing baca Alkitab dan sebagainya, berbicara mengenal Tuhan, apakah kita benar-benar mengerti siapa Tuhan kita saat ini? Nah, tapi tunggu. Kalau gitu mereka sebenarnya, apakah waktu di sini tuh mereka kurang mengerti? Soalnya di ayat 52 dibilang, bagaimana ya ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Siapa yang berbicara itu? Orang-orang Yahudi. Nah, jago Alkitab nggak mereka? Iya. Ya. Ini sebuah perkataan yang memuji bukan? Jadi sebenarnya mereka itu tahu bahwa yang Yesus maksud itu bukan daging masa beneran. dia bilang kita harus makan dagingnya dia gitu. Supaya orang-orang bilang, oh salah nih dia. Gitu kan? Jadi sebenarnya mereka udah tahu. Oh iyalah, karena mereka belajar Alkitab kok, ya kan? Iya. Kadang-kadang kita juga gitu. Ngomong ke orang untuk sesuatu yang udah kita tahu jawabannya, bukan untuk mengedukasi, tapi untuk menjatuhkan orang itu di depan banyak orang. Nah, sama seperti ini kan. Mereka sudah punya satu siasat untuk membunuh Yesus pada waktu itu, gitu. Dan cara-cara seperti ini yang mereka lakukan. Makanya Yesus, ya kita perlu meniru Yesus di dalam berbicara, tidak berkata satu orang, tapi melalui sebuah perumpamaan. Supaya banyak orang yang bisa disadarkan, bukan cuma gua doang nih. Tuhan bilang si Stephen doang nih, orang dia yang paling banyak ngomong segala macam. Jadi gua ngomong buat dia tidak. Tapi pada waktu berbicara tentang perumpamaan, semua orang yang mendengar, oh ini applicable buat gue juga ternyata nih. Ternyata Tuhan berbicara buat gue, ternyata Tuhan berbicara buat gue dan sebagainya. Sampai murid-murid pun gagal lagi di situ, mengundurkan diri malah. Tapi gue pun juga berpikir ya, kalau misalnya tadi seperti yang Stephen itu menurut gue sangat bagus ya tadi yang udah disampaikan Stephen. Nah sekarang gue juga memposisikan diri mungkin bukan seperti orang Farisi yang sudah punya niatan jahat terhadap Yesus, tapi mungkin orang yang
bagaimana dengan murid-murid Yesus nih ya, murid-murid Yesus yang memang mungkin bahkan murid-murid Yesus ini kan mungkin nggak dijelaskan juga ya, murid-murid Yesus ini kayaknya di luar dari 12 rasul ya. Jadi murid-murid Yesus yang mungkin juga orang Yahudi dan sudah belajar kitab suci juga, atau tapi kita nggak tahu seahli apa ya. Nah, mungkin gue bisa baca ke ayat 61 di luar perikop ya. Dibilang di sini, Yesus ngomong, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi mungkin Yesus juga ngomong ini sekali nyaring. Iya, betul juga sih ya. Iya. Nah tapi maksud gue seperti ini Bang, dan Stephen juga, bahwa murid udah belajar hukum Taurat tuh waktu itu, udah belajar kitab Taurat. Mereka juga sudah mengikuti Yesus, melihat segala mukjizat. Bayangkan ada orang bisa ngasih makan, bisa menyembuhkan, bisa jalan di atas air, bisa menyembuhkan orang kesurupan. Buktinya sudah banyak sekali, tapi ketika ada 1-2 orang yang kemudian secara vokal menantang Tuhan Yesus, kemudian mereka juga iya ya benar juga ya gitu loh. Kemudian tidak apalagi ketika Tuhan Yesus juga menyampaikannya dalam bentuk perumpamaan, sementara murid-muridnya juga mungkin masih dengan pemahaman manusia yang terbatas gitu. Jadi aku pun juga berkaca kepada diri sendiri. Ketika aku belum baca kitab suci secara keseluruhan, ketika aku baca kitab suci itu benar-benar cuma ngelihat dari ayat-ayatnya aja, bukan ngelihat dari konteks sejarah ataupun konteks budaya, kadang kita bisa mikir, wadaw, ini kita benar-benar jadi harus miskin dan meninggalkan orang tua kita ya. Kita disuruh kasihilah orang tua, tapi kok kita disuruh meninggalkan orang tua ya ketika mengikuti Yesus. Kalau kita ngelihatnya tuh cuma caplok-caplok doang, ini nih bisa akibatnya tuh seperti ketika langsung keras, bisa langsung cepat meninggalkan. Apalagi ini bentuknya perumpamaan di sini yang aku merasa bahwa bahkan orang yang sudah belajar kitab suci pun ketika diberikan perumpamaan oleh Tuhan Yesus belum tentu mereka menangkap. Di sini aku juga jadi berkaca, wah ini ya susahnya belajar mengenai firman Tuhan, bahwa banyak disampaikan dalam perumpamaan, dan bahkan itu orang yang sudah belajar kitab suci sudah berapa tahun aja masih bisa salah menafsirkan atau tidak mendapatkan sentuhan dari Tuhan gitu. Apalagi balik lagi aku selalu ngaca ke diri aku, apalagi aku ya belum baca sampai selesai dari A sampai Z gitu ya, dari Genesis sampai Wahyu gitu kan. Jadi di sini benar-benar kembali ke kita masing-masing PR ya, buat bagaimana sih kita mengerti apa yang sebenarnya Tuhan tuh mau sampaikan. Kemudian nggak cukup hanya belajar kitab suci direnungi terus tiap malam, tapi yang penting benar-benar adalah hubungan kita dengan Tuhan ya. Itu dari mungkin makanya gue agak ngelompat-ngelompat ya. Iya. Di ayat 67 terus Yesus nanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Setelah pada pergi semuanya kan, ditanya lagi, apakah kamu gak mau pergi juga? Tapi Simon bilang, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi ya, dan di sini juga kita bisa ngelihat Yesus itu sampai mengulang-ulang. Di sinilah mungkin karakter Yesus itu ya. Dia tahu nih orang keras kepala semua ya, dan maksudnya orang-orang ini beda, tapi dia sampai mengulang-ulang, akulah roti hidup. Nggak males gitu. Kita kan mungkin nih orang udah diomongin, gue cabut aja lah. Akulah roti hidup, akulah roti hidup. Barang siapa tidak datang kepada aku, akulah roti hidup. Nenek moyangmu, ini yang nenek moyang diulang lagi nih. Itu mungkin gue kali ya. Mungkin gue juga dibilangin Yesus sudah roti hidup, saat itu gue juga kayak pelangap-pelangap, apaan gitu. Gue ngebayanginnya gitu kali ya. Gue juga mungkin bakal, wah apa ya maksudnya Tuhan ketika ngomong ini ya gitu. Jadi penting banget ya ternyata kalau kita mau mendengar Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu untuk pelan-pelan kita memahami
Dan yang pasti juga berdoa dulu sebelum mencoba memahami. Biar nggak pakai pemahaman kita sendiri gitu. Gimana, Van? Iya. Kalau kita lanjut pelajaran ini ya, Iya. kita sedikit ambil konteks yang lain. Yesus ini kan sedang membicarakan tentang satu kebenaran yang banyak orang yang tidak tahu tentang kebenaran ini, betul nggak? Ya kan. Nah, maka di ayatnya yang ke-41 dan 40 katakan, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, tentang Yesus ya. Ya. Karena ia telah mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Oke, dengan kata lain, mereka ini, loh kok dia bisa-bisanya ngaku roti hidup yang turun dari sorga? Gitu. Ayat ke-42 menjawab, kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Dengan kata lain, orang-orang ini mengenal Yesus nggak sih sebenarnya? Iya. Sampai keluarganya Yesus jadi kenal kok. Itu kan Yesus anaknya Pak Yusuf sama Bu Maria. Iya. Kita kenal ibunya segala macam, ya kan? Masa dia bisa ngomong kayak begitu? Sementara kita tahu mereka ini adalah orang-orang yang belajar iman Tuhan. Betul. Kadang waktu kita mau menyampaikan kebenaran, orang tidak akan menangkap tentang kebenaran itu. Yang mereka akan tangkap adalah kita dan latar belakang dulu. Iya. Yang pertama, yang kedua, kesalahan apa yang kita lakukan untuk bisa mementahkan pekabaran yang kita bawa. Contoh, itu si Stephen lagi khotbah. Dulu kan dia jarang banget ke gerejanya dan sebagainya. Dengan pembicaraan seperti itu, orang di sebelah kan bilang, emang iya? Iya, apalagi SMP, nakal banget gitu. Nah, sementara saya sedang mengkhotbahkan tentang kebenaran Kristus. Mentah nggak pekabaran ini? Nyampein aja dia, udahlah, nggak usah lah, gitu kan. Nah, konteksnya pada waktu itu, mereka mencoba untuk menggagalkan pekabaran ini. Oleh sebab itu, Yesus selalu bilang, akulah roti hidup, akulah roti hidup, akulah roti hidup. Untuk meyakinkan bahwa jangan dikejar hal-hal yang nggak perlu dikejar, Tuhan bilang. Ya kan? Jangan fokus sama perut kalian aja, jangan fokus sama hidup kalian yang sementara ini saja. Kapan, tanda, bukan fokus itunya ya, percayanya gitu ya. Fokusnya tuh ke guanya, karena gualah yang kalian cari itu sebenarnya, tapi kalian nggak tahu. Iya sih, betul. Dan Yesus minta cari tahu dong lebih banyak, gitu kan. Nah, waktu murid-murid diminta untuk lakukan itu, murid-murid ini bukan hopeless, lebih kepada ternyata nggak sesuai sama ekspektasi pada waktu Kirain itu. bakal langsung dikasih tahu, gamblang gitu ya. Gitu. Makanya mereka bilang, perkataan sekeras ini, gue gak tahu kalau bahasa Inggrisnya belum lihat, tapi mungkin konteksnya adalah, kok begini ya? Dari awal kan kita bukan ini milik Tuhan, ya kan? Nah, itu terjawab dari tadi ayat yang dikasih tahu sama Bang Ziko. Ayatnya yang ke-70 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Motif kenapa Yudas menjual Yesus? Uang. Tapi lebih daripada itu bukan cuma 30 kepingnya ini ya. Ini adalah pertaruhan antara Yudas dan orang-orang yang membunuh Yesus. Yesus dijadikan sebagai bahan taruhan. Nih, anak Allah. Ya kan? Sini lu beli sama gue 30. Gue jual dia ke lu. Lu apain aja dia bakal gak kenapa-kenapa. Oh. Oke? Nah, kenapa Yudas sampai frustasi dan bunuh diri? Karena dia kalah di dalam pertaruhan itu. Ternyata Yesus kenapa-napa. Ternyata Yesus kenapa-napa, bahkan mati. Dan dia kecewa. Itu bukti bahwa Yudas pun tidak mengenal Tuhan. Dia mau Dan menguji. Yudas pun salah konsep dalam mengenal Tuhan. Ya kan? Nah, Yudas itu, Padahal balik lagi ya ke kata-kata Yesus. Semua yang Yesus bilang, nanti aku begini, nanti dia udah ngomong semuanya loh. Nanti aku akan mati, nanti akan begini, nanti aku akan begini. Tapi pas kejadian semua pada kaget juga ya. seolah masuk kuping kiri keluar kuping kanan, ya kan? Ya kadang-kadang kita juga gitu ya denger khotbah, aduh bagus ya tuh khotbah, tapi kadang-kadang hilang gitu aja. Keluar gereja nguap. Sama seperti Yudas, Kayak somai. ini adalah tamparan buat murid-murid dan pada orang banyak bahwa salah konsep dalam mengenal Tuhan itu bahaya. Pertaruhannya adalah iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahkan nyawa. Bahkan nyawa kayak Yudas. Nyawa. Bahkan karena pada waktu kita salah mendekati Yesus dengan motif yang tidak benar, dan pada waktu kita tidak dapatkan apa yang kita mau, kita akan undur jauh. Yang pertama, karena kita kecewa kepada diri kita. Yang kedua, karena kita kecewa kepada Yesus. Padahal bukan, Yesus bilang bukan itu yang kamu mau, itu kecil banget dibandingkan keselamatan yang mau Tuhan kasih. Contohnya tuh ada tali 10 meter yang kita minta sama Tuhan tuh cuma sejengkal aja Tuhan. Waduh, minta ini. Tapi Tuhan bilang
gue lagi siapin yang 10 meter nih buat lu, kenapa lu cuma minta yang sejengkal, fokus sama yang di sini, sementara yang panjang ini kita nggak mau ikut gitu. Nah Betul. itulah yang mau Tuhan benarkan, paradigma berpikir itu lah. Makanya gue bilang terjadi kekecewaan besar di antara banyak orang termasuk murid-murid, karena Yudas pun kalau dengan begini nggak bisa dapat apa-apa nih. Gue harus gunakan Yesus untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Jadi kalau kita pakai, nanti lah gue tutup dengan kesimpulan itu. Asik. Sebelum Bang Ziko yang menyampaikan kesimpulan. Gimana Bang? Dua dong kesimpulan. Oke, karena waktu dari Siska dulu gimana? Aplikasi Aplikasi buat- lah. Aplikasinya aplikasi, buat diri sendiri. Ini selalu yang jadi pembelajaran gue, yang tadi juga udah gue sebutkan bahwa gue kagak ngerti banget perumpamaan, dan ketika gue sendiri bahkan gue udah doa, udah Tuhan tolong dong bikin aku mengerti mengenai apa yang mau Engkau sampaikan melalui ayat ini atau perikop ini atau buku ini gitu. Kadang gitu kalau sendiri mungkin susah banget ya gitu. Jadi memang cara belajar itu juga ini yang gue tangkap ya, paling nggak gue seneng banget nih tadi kan kayak dapet pemahaman dari orang mungkin yang udah lebih mengerti, mungkin seperti Pastor Steven gitu, Pendeta Steven. Jadi maksud gue seneng banget di sini pun, gue juga bahagia banget gitu, karena gue terus terang juga nggak ngerti apa ini perikop ini tuh apa, gue sumpah kagak ngerti. Jadi gue seneng banget tadi Bang Ziko dan Steven juga udah memberikan pandangan, penafsirannya juga, dan menurut gue itu penafsiran yang bisa diterima, dan pun gue juga jadi berkaca bahwa yaitu Tuhan datang itu bukan dengan kemewahan, bukan dengan kemegahan. Kerajaan Tuhan itu berbeda dengan yang Bayangan kita yang kita bayangkan. Plus kalau misalnya Tuhan itu datang itu kita tidak usah peduli kapannya. Kadang kita menunggu kapan ya Yesus second coming-nya itu kapan ya gitu. Tapi bukan itunya, tapi benar-benar bagaimana kita bisa menerima roti hidup ini, dan bagaimana kita bisa mencerna roti hidup ini. Itu sih. Dan yang tadi yang juga buat gue yang ketiga adalah bagaimana gue juga dalam perjalanan iman gue, bagaimana gue juga bisa mencerna roti hidup yang Tuhan udah sampaikan itu, gue bagaimana mencernanya ya, apalagi dengan bentuk-bentuk yang mungkin pemahaman gue sendiri masih sangat terbatas gitu. Jadi gue mengaplikasikan ini ke diri gue adalah 3 itu sih Bang. Oke. Thank you sis. Kalau dari gue lebih melihat karakter Yesusnya ya. Karena gue lihat dia udah bikin bermacam-macam hal, udah menyembuhkan orang, menyembuhkan anak pegawai istana, nyembuhin orang di kolam, ngasih makan ribuan-ribu orang, jalan di atas air. Kalau kita mundur lagi, banyak lah. Tapi orang masih nanya, tanda apa? Tandanya gitu. Lah lu kemana aja kemarin-kemarin gitu kan? Nih tanya nih orang-orang di belakang gua, woi apa aja yang udah gua bikin kan? Dia bisa gitu kan? Cuman dia tetap sabar. Itu sih. Dalam mengajar ya. Dia tetap sabar dalam mengajar. Dia nggak emosi dan dia tetap mengulangi, dan memang kita nggak bisa nyenengin semua orang ya kalau ngajar ya. Tapi dia tetap harus bilang apa yang harus dibilang, bahwa akulah roti hidup. Dan dia tahu kan, dia bilang bahwa akan ada beberapa yang kesaring. Tapi dia tetap bilang bahwa akulah roti hidup, akulah roti hidup. Barang siapa tidak memakan dagingku dan meminum darahku. Dan mungkin kalau pelajaran buat gue pribadi adalah sabar terhadap orang yang selalu meragukan, terhadap orang yang selalu Udah percaya sama. nggak percaya. Dalam arti karena kan ada aja orang, kita udah belajar Alkitab nih, ada aja tambahan, bukan tambahan sih, kayak Udah dijelaskan. iya. Bulan lalu, tiba-tiba dia nanya lagi berapa bulan Padahal kan kemudian. kalau dipikir-pikir kan ya nggak masalah gitu kan. Dia kan memang juga mencari kebenaran Mencari itu kebenaran. kan. Betul. Tapi jadi kita yang marah gitu. Emang kita siapa? Firmannya juga bukan punya kita, punya Tuhan. Kita kan hanya istilahnya penengah. Jadi kesabaran seperti Yesus, dan ya roti hidup ini kan dibilang apa? Mati untuk Yesus itu gampang. Seret, udah. Hidup untuk Yesus itu jauh lebih susah. Betul. Supaya gue bisa benar-benar lah menelaah apa itu roti hidup dan air hidup itu. Betul. Gitu sih kalau dari gue.
Gimana kalau dari Lovan? Sekalian kesimpulan. Sekalian kesimpulan. Jadi nggak enak ya waktu kita udah berusaha tapi orang tetap nggak percaya. Gue baru mengalami case itu tadi pagi waktu gue bilang, Bang Ziko 10 menit lagi udah sampai. Terus dia yang, beneran 10 menit gak nih? Dan gue udah berdiri dari Bogor sampai Manggarai dan lu masih nggak percaya gitu kan. Nah, Sampai foto lo dia dalam kereta. dan mungkin Tuhan pun sudah begitu banyak mukjizat dan masih nggak percaya, tapi Tuhan nggak, udahlah gue tinggal, nggak ada lagi, satu lagi. Nah, pelajaran secara menyeluruh ya, bahwa roti hidup tak tersedia. Barang siapa mau ambil, ambil. Bahkan harus ambil, Tuhan bilang. Kalau nggak selamat nih. Kan? Kadang kita tahu, kadang gue tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Hidupnya Yesus bukanlah hidup yang sementara, tapi hidup yang kekal. Dan barang siapa tidak akan datang ke hidup itu kalau tidak melalui Yesus. Gue tahu bagaimana jalan sampai ke seberang sana adalah jembatan ini. Nggak ada yang bisa lewat kalau nggak ada jembatan ini. Tapi kadang-kadang gue masih entar datang, entar enggak, sampai kepada kehidupan ini. Apa aplikasi gue secara pribadi adalah, dan untuk kita semua, bahwa Yesus sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Bukan hanya untuk menebus dosa ya, lebih daripada itu untuk memberikan kita kehidupan yang kekal sebagai roti hidup. Nah, Tuhan mau roti ini sudah ada di meja sajian saat ini, ambil. Dan Tuhan mau semua orang mengambil bagian. Makanya Yesus katakan supaya tidak ada yang binasa pada waktu Yesus datang. Oleh sebab itu datanglah Yesus menjadi apa? Menjadi roti hidup ini. Jadi ini panggilan untuk teman-teman dan untuk kita semua, bahwa satu-satunya cara untuk dapat kehidupan yang kekal adalah datang ke Yesus dengan motif yang benar. Bukan hanya dengan keuntungan secara pribadi, tapi karena kita mau mengenal Yesus, mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepada Yesus. Amin. Oke, terima kasih atas satu lagi diskusi yang penuh berkah buat Barokah. kita semua, dan barokah, berkah, barokah. Semoga bisa kita praktekkan. Boleh Amin. Steven ininya? Prayer request-nya? Pokok doanya adalah temannya Bang Ziko yang Bu Siska Oh, iya. yang berdoa ya. Siska yang berdoa. Oke, temennya gua yang sedang mengalami musibah, supaya apa ya? Supaya dikuatkan kali ya. Ya. Bukan tadi apa? Supaya kelegaan apa? Supaya mendapatkan hati yang lapang, Oh iya, supaya dapat mendapatkan kelapangan hati hati. yang lapang. Dan menemukan jalan penyelesaian yang seturut dengan kehendak Tuhan. Iya. Jangan dengan Diplomatis kekerasan. banget. Kekerasan. Kadang kalau orang nanya sama gue selalu jawab dua. Lo mau apa? Solusi Kristen atau solusi dunia? Dua-duanya bisa. Asal lu cuma ngasih info doang ya Bang, Iya. bukan kemudian lo jadi eksekutornya juga. Kalau Steven-nya udah belum? Steven? Iya, kan. Lo? Kalau gue kan tadi udah cuma gitu aja, berdoa supaya gue tetap lebih peka. Iya, oh iya, iya. Terhadap Tuhan. Supaya peka akan kebutuhan akan Tuhan. Oke. Oke, Sama pelajaran kita hari ini. sama pelajaran kita hari ini ya. Dan Jadi 3 ini dan Orang yang menonton acara. oke. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami sungguh berterima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu yang telah Engkau berikan, sehingga kami juga dapat melaksanakan pembelajaran dan diskusi pada siang hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa, di sini kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau adalah roti kehidupan dan juga air kehidupan, di mana ketika kami memakan roti dari-Mu, ketika kami meminum air dari-Mu, kami tahu bahwa kami percaya bahwa kami akan hidup kekal dan kami akan diselamatkan. Kiranya Engkau selalu menguatkan kami ya Bapa, bahwa dalam mencari roti kehidupan, dalam mencari air kehidupan, kami selalu dikuatkan dan tidak jatuh dalam godaan maupun keraguan-raguan.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, di sini kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami. Ada saudara dari Bang Ziko yang mengalami rasa sakit akibat dirugikan oleh partnernya sendiri. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami mendoakan teman dan saudara dari Bang Ziko ini agar mendapatkan hati yang lapang, agar dapat memaafkan orang yang telah menyakiti dirinya, dan juga dapat mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan di sini kami juga ingin mendoakan agar kami semua di sini dan juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, entah itu sakit kritis ya Tuhan, ataupun merasa tidak enak badan, kami mendoakan agar kita semua selalu diberi kesehatan dan juga selalu kuat fisiknya agar tetap bisa melaksanakan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Dan ya Tuhan, kami juga mendoakan agar Stephen dan semua saudara-saudari kami agar selalu peka terhadap panggilan-Mu, agar selalu peka terhadap kebenaran-Mu. Dan bukan hanya peka ya Tuhan Allah Bapa, tapi juga selalu mempraktikkan itu tanpa kegoyahan sama sekali. Doa ini kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Tuhan, dan kami juga ingin mendoakan program-program Hope Channel selanjutnya dan juga diskusi kami yang di minggu ke depan. Doa ini kami panjatkan atas nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you. Thank you Thank Siska. you. Thank you Stephen. Terima kasih juga kepada pemirsa semua yang sudah menghadiri di acara kita Care Group pada hari ini. Seperti biasa, semoga kita bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.